Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan workshop untuk salah seorang guru penggerak sebagai CGP yang ada di SMK Negeri 1 Biru-Biru. Bapak Ibu, hal ini saya harapkan dapat memberikan motivasi dan bantuan bagi kita. Membalaskan semua kebaikan yang Ibu berikan kepada kami. Ya, kita akan mulai pemaparan kita. Semangat ya Bapak Ibu. Sebelumnya ada pantun. Pantun ya. Pertama, jalan-jalan ke Pantai Biru. Tidak lupa singgah di SMK. Mari kita berbagi ilmu untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kedua, ini masih jalan-jalan ya Bapak. Jalan-jalan ke Kota Batak, banyak rumah berpetak-petak. Mari kita tergerak dan bergerak bersama pimpinan kita Pak Simanjuntak. Iya, jadi kesalahan kita. Ulangnya dapat amplop. Sebelum kita mulai, kita briefing ya Bapak Ibu untuk menyegarkan otak. Tebak-tebakan kita kali ini. Tebak-tebakan punya nama buah-buahan. Siapa yang bisa jawab ya Bapak Ibu? Kita lihat di slide kita. Ini gambar apa? Nama buahnya buah apa ini Bapak Ibu? Durian. Ya, durian. Durian ya, ini ada duri kan tambahan durian. Durian saya nama buah-buahan. Oke, masih tidak masuk. Yang kedua durian. Siapa yang bisa tebak Bapak Ibu? Mangga. Mangga ya. Mangga. Berarti masih ini ya. Sekali lagi ya. Ini Bapak Ibu, siapa yang bisa menebak? Kelapa ya Pak. Depan ya, kasih ya Pak. Kelapa. Itu bedanya itu loh itu. Mari, satu lagi. Iya. Ini terpisah ya, ternyata ada duri hapus nih ya. Iya, jambu ada gambar jam ditambah buku-bukunya dihapus jadi buku jambu. Oke, berarti masih. Oh gitu ya. Masih betul ya. Iya. Lagi breaking yang lainnya. Ini kan namanya waktu kita juga semakin sedikit, kita ambil yang lain. Oke, kita di sini yang perlu di sini Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan tentang apa itu budaya positif. Nah, sebenarnya tadi yang sudah dipaparkan oleh kepala sekolah semua ada di sini Bapak Ibu. Tadi Pak Kepala Sekolah untuk kita supaya kita harus begini, harus begitu. Nah, sekarang kembali ke kita, diri kita sendiri sebagai guru. Apa yang mesti kita lakukan supaya anak didik kita itu bisa menjadi yang lebih baik? Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah kita memaparkan kepada kita tentang pengembangan diri kita. Nah, sekarang apa yang kita miliki itu yang kita terapkan ke siswa kita. Nah, ibarat di sekolah ini, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, sebelum sampai ke sini kita lanjut ke sini dulu ya Bapak Ibu supaya kita lebih paham untuk memahami apa itu diseminasi budaya positif. Nah, yang kami dapatkan di selama saya mengikuti PGSD Bapak Ibu, selama 3 bulan, mulai bulan 3 sampai Mei ini, banyak kita yang di sana sebagai pendidik. Selama ini yang kita lakukan itu banyak hal yang belum pas. Makanya kami disitu, oh begini rupanya seorang guru, oh begini rupanya seorang guru. Makanya saya ini adalah amanat sebenarnya Bapak Ibu, amanat dari BBGP kepada kami guru penggerak supaya bisa memaparkan apa yang kami dapatkan. Bukan maksud kami untuk mengajari atau mengguru Bapak Ibu, bukan. Tapi kebetulan kami duluan mendapatkannya. Apa yang kami dapatkan itu mau kami sampaikan hari ini. Itu tujuan kita sehingga kita dikumpulkan oleh Bapak Kepala Sekolah di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Apresiasi untuk Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung. Dan bahkan di kami waktu orientasi yang pertama
waktu Bapak datang, Bapak ini mendapat apresiasi dari guru PP kami dan guru fasilitator kami karena beliau kemarin sangat mendukung adanya salah satu seorang guru CGP di sekolah ini yang mau ikut bergabung ke dalam pelatihan CGP ini gitu. Jadi kami mendapatkan 4 modul selama 3 bulan. Inilah modul yang terakhir. Setiap modul terakhir kami diberi kesempatan untuk mengapresiasikan kepada Bapak Ibu guru di masing-masing sekolah kami. Jadi di modul 1.4 ini yang terakhir ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 dan masing-masing ini beranak cucu. Dan inilah yang kami kerjakan selama kami di pelatihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga nanti berminat mau menjadi CGP, boleh kita saling berbagi ilmu. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan di sini yang modul yang satu-satunya sebelum kita sampai ke 1.4 tadi Bapak Ibu. Di sini tentang filosofi KHD. Filosofi KHD itu membedakan tentang arti pendidikan dan pengajaran. Bisa kita lihat di slide kita Bapak Ibu. Pengajaran menurut beliau itu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tumpukan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut filosofi pengajar Dewantara. Mungkin selama ini kita sering menyebutkan kalau anak itu adalah kertas kosong. Nah, sering kita bilang kan Bapak Ibu, anak-anak itu ibarat kertas kosong. Nah, yang tidak memiliki tulisan apa-apa. Jadi kita yang memberikan tulisan-tulisan itu. Nah, kalau sekarang anak-anak zaman sekarang nggak kosong lagi Bapak Ibu. Begitu dia lahir gitu, sudah ada goresan-goresan, tulisan-tulisan di dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan goresan-goresan tadi. Goresan-goresan itu ada yang positif, ada yang negatif. Tugas kita adalah menebalkan goresan-goresan yang negatif, yang positif, dan menghilangkan goresan yang negatif. Nah, itu tugas kita. Bagaimana caranya? Nah, itulah yang mau kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu, agar kita itu bisa menghasilkan anak didik yang lebih baik lagi. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan menurut beliau juga, beliau mengatakan kalau sekolah ini adalah ibarat untuk menebar benih. Ini ibarat kita seorang petani, kita guru adalah seorang petani yang menebarkan benih di sekolah dan menghasilkan produk. Produk itu apa? Anak didik kita. Jadi biasanya kalau petani itu membuat supaya mendapatkan hasil yang terbaik, apa yang dilakukannya? Tentu dia memberikan lahan yang pas, yang kami ibu, memberikan pupuk, merawatnya sampai dia tumbuh besar dan kemudian bisa menghasilkan. Kan begitu kalau seorang petani kan Bapak Ibu. Nah, kita dia ibaratkan seorang petani. Nah, lahannya itu di sekolah ini. Inilah bahan ladang kita, supaya kita itu bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas. Nah, itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ya Ibu. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita penggerak. Maksudnya di sini bukan kami saja yang memiliki nilai-nilainya Bapak Ibu. Kita semua yang memiliki seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai ini, bukan kami saja. Jadi inilah yang mau kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nilai-nilai apa yang harus kita miliki sebagai kita adalah seorang pendidik. Yang pertama
kepada murid. Nah ini tadi yang sedikit disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah kita tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi selama ini mungkin kita tidak berpusat kepada murid, kita hanya sebagai hanya kita yang memberikan materi tanpa kita lihat karakteristik siswa kita. Nah kita hanya menuntut siswa, tapi kita tidak menuntun. Kalau menurut Kiajar Dewantara, kita sebagai among belajar, kita itu sebagai among, fasilitator pembelajaran, memberikan kepada anak didik kita itu bahan. Kita harus menuntun supaya anak didik kita itu merasa dirinya itu punya kompetensi. Selama ini mungkin kita hanya menuntut asal KKM gitu ya, harus selesai tanpa kita memberikan bagaimana dia bisa menyelesaikan materi yang kita hadapi. Harusnya kita itu memberikan tuntunan dulu kepada siswa kita, bukan kita tuntut. Kita selama ini mungkin menuntut supaya nilai tinggi, menuntut supaya bagus, sementara kita tidak memberikan tuntunan supaya dia itu mendapat nilai yang bagus. Nah itu yang perlu kita sadari, kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita harus berpusat kepada anak didik kita. Artinya kita memberikan kebebasan kepada anak untuk menelaah materi. Kita memberikan banyak pertanyaan kepada anak didik kita. Dengan cara apa? Kita harus mengetahui yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau di modul 1 tadi, filosofi Kiajar Dewantara, kita harus mengetahui karakteristik siswa tersebut. Dilihat dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zamannya bagaimana? Nah sekarang kita lihat anak-anak milenial istilahnya kan. Kodrat zaman menuntut supaya pembelajaran itu mengarah ke teknologi, media IT. Makanya kepala sekolah kita juga nantinya akan memberikan fasilitas kepada kita guru-guru untuk seperti ini, memberikan fokus, layar proyektor, supaya kita itu bisa memberikan kepada anak kita materi yang kita berikan itu menarik, supaya anak-anak tidak bosan. Nah selama ini mungkin kita selalu menggunakan metode sama, apalagi seperti saya di UPS banyak cerita. Jadi kadang mereka mengantuk, ada yang main, dan akan bosan itu aja. Tapi setelah kami mempelajari ini, seperti ini supaya anak-anak bisa tergerak, seperti ini supaya anak-anak itu bisa tertarik belajar kepada kita. Nah kita di sini dituntut supaya kita itu menjadi guru-guru yang dirindukan oleh anak didik kita. Bukan bosan ya kan? Kadang kita tanya anak didik kita. Kadang saya sering bertanya itu kepada siswa kita. Anak-anak sering bertanya, ibu siapa datang bu? Bapak saya datang bu? Kalau saya bilang datang, malas sekali bu. Nah, mungkin saya juga seperti itu kalau ditanya ke guru yang lain. Ibu, masih datang? Malas sekali bu. Mungkin seperti itu. Nah kita diharapkan tidak seperti itu. Kita diharapkan supaya kita itu dirindukan oleh anak didik kita. Jadi kalau kita tidak datang, mereka ingin kita selalu hadir untuk memberikan materi kepada anak didik kita. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, inovatif. Nah itu tadi, kita harus bisa memberikan materi pembelajaran kita yang berinovasi, seperti menggunakan Infocus atau membuat pembelajaran yang dari Canva, Bapak Ibu. Nah nanti kalau misalnya kita punya waktu, kita diberikan kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bisa berkolaborasi untuk membuat pembelajaran menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu. Saya bersedia untuk memberikan itu kalau misalnya diizinkan ada waktu kita itu, supaya pembelajaran kita itu lebih menarik. Anak-anak biasanya itu tertarik dengan gambar-gambar, apalagi gambar-gambar yang bergerak kita buat warna-warni. Mungkin mereka lebih tertarik dengan itu. Jadi nanti kita itu selalu melakukan metode drama. Nah, berinovasi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mandiri. Nah, ini mandiri itu datangnya dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita pun tidak mau untuk mengubah bagaimana cara pembelajaran itu lebih baik, kita sampaikan kepada anak kita, ini tidak akan terjadi. Contohnya saya, Bapak Ibu, saya sudah 4 kali
ikut simulasi CGP ini baru ini yang lolos gitu. Jadi saya dari dalam diri saya tidak ada dituntut, tidak ada disuruh kepala sekolah atau tidak ada disuruh dari yang lain dengan paksaan, dengan secara sadar saya mengikuti itu. Tujuannya apa? Saya ingin meningkatkan kemampuan dan juga meningkatkan supaya anak didik kita ini semakin bagus, Bapak. Sama tujuan kita semua seperti Bapak Kepala Sekolah bilang, supaya sekolah kita ini lebih dikenal oleh masyarakat di luar sana. Jangan kita dikenal karena banyak masalah. Kita dikenal maunya dengan tampilan kita, guru-guru yang ada di sini berpenampilan baik, bukan hanya penampilannya, tapi kita mempunyai kompetensi di bidang kita masing-masing. Tadi juga Kepala Sekolah bilang setelah dia mengadakan observasi kepada kita semua, kita memiliki kompetensi masing-masing di bidangnya masing-masing. Kita adalah guru-guru hebat, makanya disebut selalu kita guru hebat. Kita itu adalah guru-guru hebat. Jadi kita jangan hanya sebatas nama hebat, tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk berkompetensi. Jadi hanya dalam diri kita lah yang bisa mengubah diri kita sendiri. Tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan susah, saya juga kalau ada paksaan susah. Jadi kalau ada paksaan tidak suka. 4 kali saya ikuti CGP ini gagal-gagal. Kedua, ketiga selalu gagal. Saya berupaya supaya bisa lolos. Apa usaha saya? Saya melakukan banyak kegiatan di luar sekolah, mengikuti seminar, mengikuti Zoom, yang lebih banyaknya waktu kita daring, kan kita tidak ke sekolah. Nah, di situ banyak saya ikuti pelatihan-pelatihan. Nah, jadi untuk Bapak Ibu juga, mari sama-sama kita meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, kolaboratif. Nah, ini kita sudah mengadakan kolaboratif seperti ini kita. Jadi kalau misalnya apa yang kami dapatkan dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan kepada Bapak Ibu yang punya juga kemampuan di bidang lain, boleh kita sama-sama berbagi ilmu, berkolaborasi. Nah, itu tujuan kita. Kemudian reflektif yang saya lakukan seperti ini, memberikan motivasi, dukungan kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami dapatkan, kami sampaikan, merefleksikan kepada Bapak Ibu. Jadi apa yang kita miliki, kita refleksikan juga kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita itu bisa dapat lebih baik lagi. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Kuras. Lanjut. Bapak kepada apa yang sifat dingin, bagaimana kalau kita cut kira-kira 10 menit? Ya, bukan visi penggerak ini karena kebetulan kemarin ini adalah yang kami punya, jadi yang kami tampilkan karena nggak sekolah ini. Visi guru ini bukan guru penggerak aja, visi kita semua yang ada di sekolah. Kami mengambil terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita ambil untuk visi. Mudah-mudahan nanti ini kita kembangkan lagi. Kemudian kalau kepala sekolah setuju untuk tahun ajaran baru, ini kita pakai untuk visi sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian prakarsa perubahannya mewujudkan budaya positif di sekolah melalui pembiasan literasi. Nah, kebetulan kemarin kami juga sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mau rencana membuat pojok baca. Letaknya belum tahu di mana sekolah kita, tapi itulah rencana kedepannya untuk membuat pojok baca. Makanya saya buat visinya itu tentang literasi pembiasaan, melalui pembiasaan literasi. Ya, di sini kita belum ada komunitas praktisi di sekolah kita, Bapak Ibu. Dan itu yang perlu kita buat di sekolah kita komunitas, karena kita nanti khususnya yang PNS yang ada di PMM itu mengupload atau membuat satu di sekolah itu ada komunitasnya. Komunitas apa itu belum kita bentuk. Nah, itu yang mau kita buat di sekolah kita, komunitas praktisi. Komunitasnya apa? Tentu ini tentang pembiasan literasi. Karena di sekolah kita juga sudah hampir mendukung buku bacaan, buku-buku juga sudah ada masuk buku bacaan. Kemudian untuk tempat lokasinya juga sudah senyaman mungkin dibuat, ditambah lagi dengan program
sedikit nama, itu pun nanti kita kolaborasikan bersama apa itu kita setuju atau tidak. Nama komunitas kita saya ambil dengan nama Gelisah. Gelisah itu singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah. Nah, jadi supaya gampang kita ingat, buat singkatan. Itu yang mau kita buat komunitas di sekolah kita, tapi itu kan masih rencana, belum kita bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan ini tujuannya untuk menentukan visi dan misi sekolah kita. Untuk menentukan visi biasanya kita buat mengumpulkan rekan-rekan guru, kepala sekolah bersama yang mewakili orang tua dan komite biasanya seperti tahun lalu waktu masa liburan seperti itu kita menentukan visinya kan Bapak Ibu. Nah sama juga seperti ini kita buat visinya, kemudian kita kolaborasikan bersama guru-guru dan bagaimana cara membuat visi itu. Kami punya cara untuk menetapkan sebuah visi, sesuatu visi di sekolah. Yang pertama melalui metode baca. Nah, mungkin kita di sekolah belum pernah kita lakukan ini metode baca. Kami juga semenjak ikut PGP ini yang baru tahu apa itu metode baca. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, tapi kata-katanya mungkin baru pertama kita kenal. Apa itu baca? B itu singkatan dari buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya dari impian, J-nya jabatan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Nah itulah cara-cara untuk menentukan visi yang sudah kita tetapkan tadi. Yang pertama buat pertanyaan. Nah ini sebelum ada metode baca juga kita sudah lakukan, karena waktu kita mengadakan kumpulan bersama wakil murid ataupun ketua komite kita, sebenarnya ini sudah kita buat berbagai pertanyaan. Apa yang diperlukan di sekolah, apa yang perlu ditingkatkan. Nah ini banyak. Kemudian ambil pelajaran. Apa yang mau kita ambil dari hasil diskusi kita? Apa yang diperlukan di sana? Kemudian ini yang penting dari mimpi. Nah biasanya kita kalau bermimpi sudah kita mimpikan, sudah kita tetapkan tujuannya, baru kita laksanakan. Semua kita punya impian. Impian kita apa Bapak Ibu? Kita memimpikan siswa-siswa kita ini menjadi siswa yang tumbuh berkembang dan menjadi siswa yang mandiri, yang mempunyai keahlian di kompetensi bidangnya masing-masing. Nah itu yang kita mimpikan, dan dia itu sukses ke depannya untuk di masa yang akan datang. Itu semua impian kita. Kemudian jabatan rencana. Apa rencana kita ke depannya? Apakah itu program 5 tahun sekali atau setahun sekali? Itu di situ kita jabarkan. Kemudian atur eksekusi. Setelah kita dapat tujuannya, setelah kita dapat harapan yang mau kita impikan, kemudian kita aturlah eksekusinya. Nah, disitulah kita baru berproses Bapak. Disitulah baru kita laksanakan apa yang menjadi visi kita tadi. Kalau visi kita tadi tentang literasi, nah bagaimana cara kita menerapkan kepada siswa itu supaya mereka itu terbiasa dengan membaca. Kalau dulu juga sudah pernah kita laksanakan itu. 5 menit sebelum pelajaran mulai kita lakukan literasi dengan Bapak Ibu. Nah, mungkin seiring berjalan terus karena tidak ada penilaian atau tidak ada yang dituntut dari kepala sekolah, mungkin rata-rata itu hilang sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan ke depannya setelah kita membuat pembiasan literasi, mudah-mudahan untuk seterusnya kita rutin melakukan literasi ini setiap pagi sebelum memulai pelajaran kita di dalam kelas, untuk membiasakan anak kita itu membaca, atau kalau misalnya tidak ada guru, biasakan selalu dibawa ke perpustakaan. Makanya di perpustakaan program kepala sekolah melengkapi bahan-bahan bacaan apapun itu, nggak mesti harus pelajaran kita Bapak Ibu. Apa saja yang bisa dibaca oleh anak-anak untuk menambah ilmu ataupun menambah wawasannya di bidang dia di dalam sekolah atau di luar sekolah juga bisa, atau kebiasaan dia membaca. Kadang kita, apalagi kita sekarang sudah malas untuk membaca. Jadi anak-anak kita terapkan supaya dia itu rajin untuk membaca apa saja yang bisa dibacanya. Itu literasi. Kemudian kita lanjut. Nah inilah yang perlu kita buat mulai dari baca tadi. B-nya buat pertanyaan supaya lebih singkat. Ini kayak tengah saya baca.
Kemudian ambil pertanyaan, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, inilah metode baca tadi. Nanti kalau seterusnya kalau Pak Ibu kayaknya boleh saya kirim. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Apa itu baca ya? Nah, kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu supaya cepat saya juga singkat-singkat aja ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Dari semuanya yang tadi, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara sampai kepada nilai-nilai guru tadi yang kita harus miliki, ada 5 tadi ya, nilai-nilai yang harus kita miliki, dan sampai kepada kita menentukan visi di sekolah kita. Inilah intinya, budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kita lihat apa itu budaya positif. Sebelum kita melihat arti budaya positif, ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ada 7 konsep utama yang perlu kita ketahui untuk budaya positif. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Kita lihat. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau ini sudah ada di sekolah kita Bapak Ibu. Kita sudah menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan anak-anak juga sudah nyaman untuk belajar di tempat kita karena jauh dari keramaian kota, kemudian jauh dari polusi udara yang sejuk. Nah, ini sudah mendukung di sekolah kita. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini yang perlu kita terapkan ya Bapak Ibu. Disiplin, apa itu disiplin? Mungkin kita sudah tahu tuh semuanya apa itu disiplin, tapi disiplin bidang apa dia Bapak Ibu? Nah, ini yang mau kita bahas satu persatu. Disiplin positif itu apa? Pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin masih sedikit nilai-nilai kebajikan itu yang kita tanamkan sama murid-murid kita, sehingga mereka itu kurang disiplin. Sama dengan kita Bapak Ibu, mungkin nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita miliki ada beberapa yang kita indahkan, sehingga disiplin selalu kita kurang untuk menjalankan. Begitu juga dengan siswa. Untuk itu kita harus mengetahui apa itu nilai-nilai kebajikan yang kita perlukan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikannya, nah ini dia Bapak Ibu. Peduli dan rajin, mandiri, rasa hormat, keberanian, integritas, dan kebahagiaan tanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai yang kita miliki yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Sebelum kita menyampaikan kepada anak-anak nilai-nilai ini yang harus kita miliki, kita itu harus peduli dengan lingkungan ataupun peduli dengan anak-anak kita. Nah, kadang anak kita itu banyak yang nakal karena kita kurang peduli. Di rumah mereka mungkin kurang kasih sayang. Nah, nanti kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, salah satunya mungkin tidak ada di antara mereka. Makanya disiplin itu selalu diindahkan. Kemudian mandiri. Nah, ini yang harus kita terapkan kepada anak kita. Mandiri. Biasanya mereka kurang mandiri dan rasa hormat mereka pun kepada kita semakin berkurang sekarang ini. Itu perlu kita terapkan rasa hormat kepada mereka. Kemudian keberanian. Nah, keberanian di bidang apa? Banyak siswa kita memang yang berani, tetapi kadang keberanian itu sudah melampaui batas dan selalu yang negatif keberaniannya. Positifnya kadang tidak berani, kadang untuk mengungkapkan pendapat di depan kelas pun atau berbicara di dalam kelas tidak berani. Itu yang perlu kita tanamkan. Keberanian yang positif, bukan keberanian yang negatif. Nah, kalau dia jungkir balik dari atas ke bawah mungkin berani, atau mainkan sepeda motornya berani. Bukan itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah,
Kemudian integritas. Nah, integritasnya itu bagaimana? Apakah baik atau buruk? Nah, itu yang perlu kita lihat. Kemudian kebahagiaan dan tanggung jawab. Nah, kita harus menerapkan kepada mereka supaya mereka itu bertanggung jawab apa yang mesti mereka lakukan. Salah satu contoh kecil misalnya menanggung jawab di kelas. Nah, kadang kalau kita buat piket yang berjalan setiap hari dan kelas, mereka tidak bertanggung jawab, selalu mengalihkan kepada temannya. Nah, nilai-nilai itulah yang perlu kita terapkan sebagai kita pendidik. Kita terapkan nilai tanggung jawab itu kepada mereka supaya apa yang kita suruh mereka bertanggung jawabkan. Selesai itu. Nah, inilah Bapak Ibu nilai-nilai yang harus kita miliki, yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian lanjut. Nah, profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Ada beberapa profil pelajar Pancasila dan inilah yang sekarang ini dituntut oleh Bapak Menteri kita, Pak Nadiem. Ya kan? P5. Nah, yang selalu sudah kita jalankan juga. Apa itu P5? Kita mungkin sudah tahu apa P5 dan kita sudah menerapkannya di sekolah ini kan Bapak Ibu berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, inilah isinya. Tidak boleh kita bahas. Sudah tahu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia inilah yang terkadang membuat anak-anak ada yang bandel, ada yang baik, ada yang rajin, ada yang malas. Bagaimana motivasinya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, banyak anak-anak yang mendengarkan kata kita karena dia takut. Makanya ada di sini guru-guru yang ditakuti, disegani, dihormati, malah ketiga-tiganya tidak seperti itu. Nah, itu yang perlu kita terapkan. Kita itu guru yang bagaimana? Apakah guru yang ditakuti siswa, ataukah guru yang disegani dan dihormati, atau guru yang hanya memberikan hukuman? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, untuk kita posisi kontrol seorang guru tidak dibenarkan untuk menghukum. Sebenarnya nanti kita lihat kenapa tidak dibenarkan dihukum. Nah, apa alasannya? Nah, nanti kita bahas kenapa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita kalau anak-anak yang rajin naik kelas dia dapat juara, kita berikan imbalan. Tapi hal ini tidak bertahan lama Bapak Ibu, karena sebatas hanya penghargaan. Kalau tidak diberikan penghargaan dia malas untuk belajar. Tapi kalau kita beri penghargaan seperti yang dibilang kepala sekolah kita, siapa yang rajin, siapa yang bisa menjawab dikasih permen. Nah, itu salah satu motivasi mereka supaya mereka itu bisa belajar dengan baik. Jadi kalau yang ingin mendapatkan permen atau makanan atau imbalan atau apa saja dia rajin. Nah, itu tidak kekal atau hanya sebatas sementara. Kemudian lanjut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini maksudnya anak didik kita itu dia percaya kalau dia itu orang hebat. Nah, dia percaya kalau dia itu memiliki kemampuan lebih dari orang lain, sehingga memotivasi dia untuk bisa belajar dengan baik atau memotivasi dia yang sebaliknya bisa lebih nakal dari teman-teman yang lain. Nah, ini motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Ini bukan hanya kepada siswa, kepada kita juga ada seperti itu. Makanya kita tidak sama semua kompetensi yang kita miliki. Kemudian lanjut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang tadi saya bilang, hukuman itu dia itu bersifat sementara atau tidak. Kita lihat hukumannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid yang disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Nah, hukuman ini bisa berupa verbal, ya, atau berupa fisik. Nah, kadang ada anak-anak yang kita permalukan dengan kata-kata bisa berubah. Ada yang makin menjadi, atau bahkan ada anak-anak yang kita buat secara hukuman fisik malah makin menjadi, malah tidak berubah. Jadi hukuman ini bersifat sementara atau tidak terencana. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, disetujui dan siswa dan guru.
Nah ini sebenarnya yang mau kita sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Terkadang kita tidak sempat lagi melaksanakan konsekuensi ini. Langsung penghukuman. Begitu dapat anak-anak kesalahan, langsung kita beri hukuman. Tidak kita beri konsekuensinya. Seharusnya kita sebagai pendidik, kita kalau misalnya ada anak-anak yang bandel, kita bimbing, kita panggil dia, lalu kita berikan konsekuensi. Lalu kita sadarkan dia, apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Dia yang kita suruh memberi hukuman pada dirinya sendiri. Yang cocok buat kamu, hukumanmu apa nak? Kalau kamu melanggar aturan seperti ini. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar ya Bapak Ibu, langsung kita hukum. Karena saya juga seperti itu. Karena saya hukum dengan perkataan, memarahi atau bagaimana. Tapi inilah yang dituntut kita. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin hukuman selalu kita laksanakan, tapi konsekuensi dan restitusi ini yang belum. Ini yang perlu kita sampaikan kepada anak. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini maksudnya kalau anak tadi yang bandel, kita panggil, jangan langsung diberi hukuman. Kita kasih dulu konsekuensinya, kita tanya dia. Kalau kamu melanggar aturan ini, apa yang cocok buat hukumanmu? Kemudian kita sadarkan dia dengan memberikan restitusi. Restitusi tadi proses menciptakan kondisi siswa kita. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia bandel? Kenapa dia bisa terlambat misalnya? Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Harus kita tanya, jangan langsung kita beri hukuman. Disinilah kita dibutuhkan untuk kesabaran, konsekuensi dan restitusi. Nanti lebih jelasnya ada video ya Bapak Ibu. Itu pun kalau cukup. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin kita belum laksanakannya di sini. Yang kita laksanakan mungkin aturan kelas, tata tertib kelas, kemudian apa itu biasa kita lengkapkan di dalam kelas itu. Daftar piket, daftar nyapu. Sebenarnya kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana Bapak Ibu caranya? Kita lihat prosesnya. Keyakinan kelas adalah suatu nilai yang berpihak pada murid untuk menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, karena tadi pembelajaran kita berpusat kepada anak didik Bapak Ibu, ini untuk menentukan keyakinan pun dari mereka. Jangan dari kita. Terkadang selama ini kita buat aturan tata tertib di sekolah atau dalam kelas, tidak boleh ribut, dilarang membuat keributan atau dilarang. Kalau dalam keyakinan kelas tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Itu yang mesti kita ubah. Jadi apa yang kita ubah? Kita tanya anak-anak di dalam kelas. Anak-anak yang di dalam kelas itu apa yang mereka sukai atau apa yang mereka bisa jalankan. Jangan ada kata tidak boleh. Kalau misalnya tidak boleh terlambat. Nah, apa kita buat keyakinan kelas kita? Misalnya datang lebih awal. Nah, tidak ada kata tidak boleh. Atau tidak boleh atau dilarang membuang sampah. Buang maka dilarangnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak yang kita tanya, apa yang kalian perlukan, apa yang kalian butuhkan? Nah, biasanya untuk menentukan keyakinan kelas ini, wali kelas biasanya wali kelas sama dengan kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita dengan murid-murid kita? Ini tugas tambahan untuk wali kelas ini. Wali kelas masing-masing dalam kelasnya membuat keyakinan kelas masing-masing. Tanya siswanya itu apa yang mereka tidak inginkan. Misalnya dalam pembelajaran tidak boleh ribut. Nah, dibuat supaya tidak ribut bagaimana? Tertib di dalam kelas. Nah, seperti itu bahasanya. Masing-masing kita buat nanti anak-anak itu menulis di dalam kertas lembar dan tempelkan di papan tulis. Nah, barulah kita lihat apa-apa yang mereka tulis dan kita sepakati apa yang mereka tulis itu bisa nggak dijalankan. Jangan asal ditulis. Nah, kita tanya misalnya si A membuat aturan dalam kelas itu dilarang cabut misalnya. Berarti hilangkan kata dilarangnya. Buatlah bahasa mengikuti pelajaran.
setiap jam pelajaran, ataupun mengikuti mulai dari pembelajaran les pertama sampai les terakhir. Nah, itu kan sama dengan tidak boleh cabut kan Bapak Ibu. Jadi bahasanya lihat lebih ke bahasa yang positif. Kalau kata dilarang, tidak boleh, itu kan bahasa yang negatif. Kita tidak boleh lagi menggunakan bahasa-bahasa yang negatif, harus yang bahasa yang positif. Dan itu diyakini oleh anak-anak. Kalau memang dia merasa tidak sanggup mulai dari belajar les pertama sampai les terakhir, jangan buat kesepakatan seperti itu. Kita tanya anak-anak yang buat kesepakatan itu, bisakah sanggupkah kamu mengikuti pelajaran mulai dari awal sampai akhir? Kita tanya. Kalau dia bilang sanggup, nah itu kita buat menjadi konsekuensi. Kalau yang sanggup tadi dia tapi tidak sanggup dijalankannya, kita tanya dia apa konsekuensinya. Kita kasih dia konsekuensi. Kalau misalnya kamu melanggar, nah, apa yang menjadi hukuman bagi kamu? Nah, jadi dia timbul dalam dirinya dari dalam intrinsik dan dalam dirinya. Jadi nggak kita lagi yang membuat hukuman itu buat aku. Jadi kalau misalnya seperti itu dibuatnya, nah siapa tadi misalnya dia sepakat bahwasanya dia tidak cabut mulai dari pertama sampai akhir, tapi tiba di perjalanan cabut. Nah kita panggil, nah ini karena keyakinan yang sudah kamu buat, konsekuensinya apa? Kamu sendiri yang buatkan, sudah kamu jalani. Nah itu sebenarnya untuk mengurangi beban kita sih sebenarnya kalau kita ikuti alurnya. Karena murid itu sendiri yang bertindak, murid itu sendiri yang memberikan solusinya, dan dia sendiri yang mengatasi solusi permasalahannya sendiri. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi menghukum. Nah, itulah yang perlu kita dituntut di sini Bapak Ibu sebagai pendidik. Itu yang perlu kami sampaikan yang sudah kami dapat selama kami pelatihan 3 bulan ke depan ini. Dan itu memang harus diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, ini yang perlu. Jadi sudah bisa lah Bapak Ibu kelas nanti untuk membuat keyakinan kelasnya di dalam kelasnya masing-masing. Jadi anak-anak bisa lebih terarah. Ya. Jadi tugas BP pun nggak berat lagi sekarang tugas BP. Karena kalau dia melanggar aturannya, dia sendiri yang mengatasi masalahnya. Dia sendiri yang mencari solusinya. Jadi kita nggak capek-capek lagi menghukum. Dan akhirnya Bapak Ibu nanti dia akan sadar sendiri. Dia akan menyadarkan dirinya sendiri karena itu datangnya dari perbuatannya, dari kesalahannya, dia sendiri yang menanggung resikonya. Nah, selama ini kita beri hukuman, karena hukuman itu yang bersifat sementara. Karena kalau kita beri hukuman, dia malah membenci kita akhirnya. Dia malah mengutuk, bahkan kadang bisa didoakannya kita yang nggak baik kalau misalnya kita selalu beri hukuman. Nah, kalau seperti itu, dia sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, jadi dia yang berbuat, dia bertanggung jawab. Makanya tadi nilai-nilai kebajikan tadi terlebih dahulu kita tanamkan kepada anak kita. Kalau dia sudah bertanggung jawab, dia sudah berani, pasti dia mengurangi sedikit demi sedikit sikap-sikap dan sifat yang kurang baik dalam dirinya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kemudian lanjut ya. Prosedurnya bagaimana? Nah, ini tadi yang saya katakan. Mempersilakan siswa di kelas untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian mereka dituliskan dari kertas, kemudian ditempelkan dan kita bacakan. Dan hasil dari yang mereka tulis itulah yang menjadi keyakinan ataupun kesepakatan kita dalam kelas. Dan kalau perlu ditempel di dalam kelas itu, dibuat laminating, jadi setiap orang bisa membacanya. Jadi ada anak misalnya melanggar aturan itu, tunjukkan kesepakatan yang sudah dibuat. Ini kesepakatan siapa ini? Kesepakatan bersama, kesepakatan pribadi, atau kesepakatan hanya guru? Nah, kesepakatan antara guru dan murid. Jadi apapun yang terjadi dalam kelas ada buktinya. Nah, ini yang kalian langgar. Jadi kalau kalian langgar, apa hukumannya? Nah, jadi dia bisa bertanggung jawab lagi Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia tadi. Ini bukan cuma siswa, kita juga manusia. Jadi kita harus punya kebutuhan ini yang lengkap supaya kita itu bisa menjalankan hal-hal yang positif, yang baik. Menurut Dr. William Glasser dalam Choose teorinya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Nah, ini sudah kita milikinya semua Bapak Ibu. Karena kita butuh bertahan hidup.
kemudian kita juga butuh kasih sayang, kita juga perlu kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Nah, sama halnya dengan anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak juga perlu kebutuhan dasar ini harus dipenuhinya di dalam dirinya masing-masing. Kalau satu aja kurang kebutuhan yang dimilikinya, pasti sikapnya berbeda. Contoh misalnya, dia kurang kasih sayang. Kita lihat anak-anak kita di sini pada umumnya kurang kasih sayang, sehingga disiplinnya kurang. Cari perhatian kepada gurunya, salah satunya. Kemudian dia ingin bebas. Nah, salah satunya dia kenapa cabut? Dia ingin bebas. Dia ingin melampiaskan keinginannya. Jadi hilang salah satu dari kebutuhan dasar itu, sehingga nilai-nilai kebajikan tadi tidak dilaksanakan, sehingga budaya positif yang ada di sekolah tidak terlaksana. Jadi ada urutannya Bapak Ibu, dari yang awal sampai akhir sampai sini itu mendukung semua, sehingga terjadilah budaya positif tadi. Nah, sama dengan kita, kalau 5 kebutuhan ini tidak kita miliki, pasti kita juga lari dari jalur. Contoh misalnya kita tidak bisa bertahan hidup, apa yang terjadi? Di sekolah pun kita mungkin nggak bisa, atau menjalankan sesuatu dalam pekerjaan juga tidak bisa. Nah, gunanya kita bekerja untuk apa? Untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, kalau itu tidak bisa kita jalankan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Pasti kita tidak bisa hidup selayaknya, sebagaimana mestinya, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, kita cepat-cepat ya Bapak Ibu, mengenai waktu. Nah, ini yang perlu kita miliki, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari semuanya ini yang menurut Bapak Ibu rasa yang bagus yang mana? Apakah kita layak menjadi seorang yang menghukum siswa seterusnya? Apakah kita itu pembuat rasa bersalah? Atau kita buat siswa kita itu sebagai teman? Atau kita hanya mantau-mantau saja? Mau dia belajar, terserah. Mau nggak belajar, terserah. Atau kita diposisikan ke manajer? Menurut Bapak itu mana yang lebih bagus? Menurut Bapak itu mana yang bagus? Kalau penghukum, kita capek untuk menghukumnya yang baik, menghukum terus. Kayaknya teman. Kalau teman, kita buat anak didik kita itu sebagai teman. Apakah kalau kita buat anak didik kita sebagai teman, dia bisa merubah sikapnya? Bisa? Menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa dan enggak ya? Iya. Dari kelima ini, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, itu bisa dijalankan dengan baik, bisa dijalankan yang bisa tidak dijalankan dengan baik ya Bapak Ibu. Tapi bisa layaknya kita itu sebagai seorang pendidik, kita itu dilakukan sebagai manajer. Kenapa kita dibuat sebagai manajer? Kita tidak lagi banyak menghukum. Kita tidak lagi capek-capek membuat untuk meluruskan anak itu ke depannya. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya membimbing. Karena seorang manajer, bagaimana kalau seorang manajer? Tentu bawahan kita yang kita rangkul supaya dia itu bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Sama juga dengan kita selaku pendidik, kita harus merangkul anak didik kita itu supaya dia itu bisa sadar. Kita ini tujuannya untuk menyadarkan Bapak Ibu, untuk menyadarkan anak didik kita itu supaya dia itu sadar kalau apa yang dilakukannya itu tidak baik. Karena kalau kita hanya menghukum dan menghukum terus, akhirnya dia itu kadang bisa malas untuk ke sekolah karena takut sama kita. Besok dia jumpa sama kita kena hukuman lagi, akhirnya dia tidak sekolah. Nah, tapi kalau kita memberikan keyakinan kelas tadi, membuka pikiran mereka, bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaannya, tentu dia dengan sesuka hati atau dengan sukarela ikhlas menjalankan pekerjaan yang kita suruh, mengerjakan PR, ikhlas dia mengerjakannya. Kemudian menjalankan tugas yang lainnya yang kita suruh. Nah, itu dia tidak terbebani. Kemudian kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu, 20 menit lagi. Ini segitiga restitusi. Ini yang perlu kita jalankan
setelah itu menanyakan keyakinan. Kita tanya anak itu, apa yang sudah dia lakukan? Yang sudah dilakukannya itu baik atau buruk? Kalau buruk dilakukannya supaya baik, apa yang harus kamu lakukan, nak? Nah, itulah yang menstabilkan identitas. Kita stabilkan dia. Kalau tadi dia belum mengerti kalau yang dikerjakannya itu buruk, kita arahkan dia, kita buka pemikirannya. Yang kamu lakukan itu buruk, nak. Kalau buruk, apa hasilnya? Apa resikonya yang kamu terima? Nah, kita sadarkan dia dengan menstabilkan identitas. Nah, ini kadang memang sering kita lakukan, tapi mungkin dia tidak berbentuk segitiga bersama kaki. Mungkin segitiga diskusi dia ada satu yang tidak. Mungkin kita hanya menanyakan yang salahnya aja. Kamu salah, tapi tidak kita stabilkan. Jadi dia seperti segitiga diskusi itu patah separuh. Kalau segitiga sama kaki, rata dia. Sesudah kiri kanan kita samakan, kemudian di bawah kita stabilkan. Nah, sehingga anak-anak itu mengerti. Kadang yang dia lakukan pun kadang dia tidak mengerti. Alasan dia cabut pun kadang dia tidak mengerti. Mungkin hanya itu temannya. Dia kawannya cabut dia. Tidak dalam dirinya kan cabut itu. Karena dia di temannya, dia ikutan. Tapi dengan seperti ini kita buat, dia lebih mengerti. Akhirnya walaupun dia oleh temannya cabut, dia tidak lagi. Karena sudah kita berikan dia keyakinan dan menstabilkan dia supaya dia itu memilih yang positif dan yang baik. Kemudian kita lanjut ya Pak Ibu. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Apa maksudnya supaya kita itu bisa menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, inilah puncaknya Bapak Ibu. Setelah kita tanyakan tadi kesalahannya, kemudian kita beri keyakinan dan kita stabilkan, kita sadarkan siswa itu bahwa yang dilakukan itu adalah salah dan negatif yang kamu lakukan. Kita bilang. Sehingga dia bisa berubah untuk kedepannya dan menjadi identitas yang sukses. Dari kegagalan kita berikan identitas stabil, baru dia itu menjadi identitas sukses. Ya. Sebelumnya untuk lebih jelasnya kita ambil video ya Bapak Ibu, lebih jelas sedikit lagi. Ada video yang saya ambil tentang anak-anak yang melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas. Berarti 2000. Iya, Pak. Berapa kita dulu semua Pak? Ada tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang tanda tangan.
Yang tadi Pak. Pak Buko. Kita lihat video dulu ya Bapak Ibu. Untuk memahami dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, saya Salam Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pentutup, 2. Posisi pembuat masalah bersalah, 3. Posisi penang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus sampai yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? ini Sana, kamu jadi seorang anak. 2 kali. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar pergi sana lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya gimana, Ren? Kamu senang ya hidup susah ya? Nanti ibu yang ketua kepala sekolah, nak. Sampai dia bisa lunak kamu. Terus pinang, Ren. Kamu suka ya boleh jadi ketua kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu
Iya Bu, saya memang telat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kinjak Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, beri ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana di sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dan ganti baju dulu. Dalam kesempatan guru berbicara dengan nada suara akrab, cenderung bersandar betul untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini Sambil dulu Bapak Ibu dibuat aksen, ditulis nama, kemudian ukuran baju murid bisa berpindah, namun hanya kepada di kertas satu lembar lah dijalankan. Bajunya bukan baju batik, ada kemeja atau kaos Pak. Beda Pak. Untuk Ibu Gelisah. Gelisah, kalau gaya ya Bu. Kalau Pak, kalau dia kaos dia muat. Ya, jadi kita tunggu dulu ya segini film ini. Kita harus sekolah dulu Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 10. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Orang Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya, Baik Bu. Jadi Bapak Ibu ini bagian kesepakatan ya. posisi pengontrol mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol diri. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ada di satu. Maaf Bu, saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Rek? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian komentar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan ibu Kadia. Kira-kira akan mulai saat alarm kapan, Nara? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin dan memiliki sikap disiplin yang positif. Dia pikir manajer yang tinggi, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah
paling hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensifmu? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap minggu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga pengganggaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menikmati. Setelah kita lihat tadi videonya Bapak Ibu, posisi yang paling perlu kita terapkan adalah posisi manajer, ya kan? Mungkin selama ini kita tidak menerapkan seperti itu. Selalu kita menjadi seorang penghukum. Nah, dari sekarang Bapak Ibu janganlah kita jadi seorang yang pendosa, selalu menghukumi orang. Dari video ini kita lihat bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Kalau posisi teman yang dibilang baru juga bisa juga, karena itu bisa meningkatkan suasana tadi, kan? Karena kita bisa bergabung dengan siswa, dan siswa juga bisa berinteraksi dengan kita dengan baik. Tapi bukan itu yang harus kita jalankan. Yang harus kita jalankan adalah posisi yang terbaik, menjadi seorang posisi yang manajer. Kita yang membangkitkan semangat anak-anak supaya dia itu bisa bertanggung jawab, mandiri, dan bisa menjadi anak-anak yang berkualitas untuk kedepannya. Sama seperti yang sudah kita sebutkan tadi, visi kita berkarakter, siswa yang berkarakter cerdas dan berlandaskan profil pelajar sosial. Itu ya Bapak Ibu. Satu lagi ya Bapak Ibu, tadi mengenai segitiga restitusi. Satu lagi, segitiga restitusi, supaya untuk memahami segitiga restitusi yang saya bilang tadi, menanyakan rasa bersalah, menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Bagaimana dia penerapannya? Lihat videonya. Disiplin positif restitusi. Salah satu model yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang murid agar dapat menerima. Pada video kali ini, Anda akan membahas tentang 5 posisi kontrol dan Satu video lagi ya Bapak Ibu untuk memahami yang tadi sudah kita paparkan. pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dan dosen dalam naskahnya pada teori saya Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau yang bisa dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh guru adalah motivasi intensif, sehingga penanganan lain mendapatkan dapat menunjuk dan berkembang menjadi sisi positif yang akhirnya membentuk karakter. Berarti ada ini dan juga otak yang digambarkan pada tiga sisi pada segitiga. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kualitas pembelajaran. Dan sisi ketiga adalah menunjukkan keyakinan. Ini adalah berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang mencapai sisi manajer dan mencapai segitiga restitusi.
sudah. Sudah lama ya usaha. Kenapa dari sini? Kesel Pak, kesel. Masa aku bisa kayak itu waktu rekam? Ya aku marah Pak. Aku udah kayak dengan Pak. Kembali. Oh begitu. Ya pasti kalau salah yang besar. Bapak juga karena apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu menggunakan apa? Ya saya harus memperbaiki Pak. Kembali. Saya berkata dia dengan kembali. Oh begitu. Pasti kamu kalau seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya Pak. Saya biasa aja Pak. Ya saya ada ini Pak. Masa saya di depan mana? Ya selanjutnya dipertahankan terjadi itu sesuatu yang penting ya. Kalau itu kalau dia tidak berpikir adalah hanya yang benar. Iya Pak. Untung saya masih bersalah dan tidak mendekat saja. Sudah banyak sekarang Pak. Saya pasti tidak begini Pak. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk pertahanan yang besar. Kamu memilih untuk sudah berjauh dari hal-hal. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mengatakan tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan keras atau itu pasti. Enggak Pak. Sampai Pak berubah. Jadi keyakinan seperti mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat dari orang lain. Mungkin aku saya menjadi lelaki, jadi tidak menyuka itu. Kamu meyakini tidak? Mengambil orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, itu kita harus saling mengenal. Namun manusia keyakinan hati yang selalu tidak bermain. Apabila terpaksa Ya, saya bisa berinteraksi mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dan juga berpikir apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan yang terakhir, Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? yang nyaman lah, bangga dan sadar dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang dapat dicoba. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Sisi pertama, dari segitiga ini berperan menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Guru yang sedang melakukan hal yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kedudukan tertentu. Diri atau orang yang paling teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan
Ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia, kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi praktik dan akan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas oleh stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang bergeser untuk menemukan yang tujuh. Pertanyaan apa yang dapat menaikkan keyakinan yang mengatur Bapak Ibu, itu video yang kedua ya Bapak Ibu mengenai restitusi segitiga. Nah, jadi tugas kita yang dua tadi, apakah kita sudah sanggup menempatkan 5 posisi kontrol kita dan melaksanakan segitiga restitusi itu. Itu tugas kita Bapak Ibu. Kita harus bisa memenuhi 5 posisi kontrol tadi dan menyikapi siswa kita dengan memberikan 3 segitiga restitusi tadi. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang punya masalah harus diselesaikan dengan yang 3 tadi untuk segitiga tadi. Biasanya kita kan tidak seperti itu. Biasa selalu kita menghukum. Nah sekarang kalau kita sudah tahu tentang posisi restitusi segitiga tadi, ada baiknya yang 3 itulah yang kita laksanakan agar budaya positif kita di sekolah semakin terlaksana dengan baik. Nah, akhirnya kesimpulan kita untuk kegiatan kita hari ini budaya positif tadi, supaya kita tahu apa itu budaya positif. Inilah kesimpulannya Bapak. Dari apa yang kita paparkan, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi sampai kepada nilai-nilai guru, kemudian kepada visi sekolah, dan akhirnya sampailah kita ke budaya positif. Ini kesimpulannya Bapak. Kalau kita sudah menerapkan mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan memberikan rasa aman dan memperkuat karakter siswa. Nah, itulah budaya positif. Jadi dari semuanya pembicaraan kita yang mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuannya untuk menerapkan ini, berpusat pada anak didik atau murid dan kemudian menerapkan profil pelajar Pancasila dan akhirnya terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Nah itulah tugas-tugas kita Bapak Ibu sebagai among belajar dan sebagai pendidik. Jadi untuk kedepannya kita ibarat petani tadi, jadilah kita petani yang bisa mampu menghasilkan produk yang terbaik. Apa produk yang terbaik? Menjadikan siswa yang berkualitas dan berkarakter cerdas dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Itulah tugas kita Bapak Ibu. Jadi cukup sekian pemaparan atau kegiatan kita untuk hari ini. Saya pribadi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah mengikuti mulai dari pagi hingga sore hari ini masih tetap bertahan, khususnya buat kepala sekolah juga yang sudah meluangkan waktunya untuk Bapak Ibu wakil kepala sekolah juga terima kasih atas bantuan dukungan dan supportnya untuk hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya berdoa semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik bagi kita untuk bisa menguasai materi kita tentang budaya positif, dan saya juga berdoa semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rasita yang telah memberikan presentasi tentang guru penggerak. Semoga kita semua nanti ikut sebagai
bergerak di gelombang-gelombang berikutnya. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Rasida pada hari ini bisa kita camkan dan kita mengerti. Sebelum kita tutup, siapa tahu ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah yang berikan waktu